Udah pada denger belum sih obrolan panas di warung soal aturan barunya BPJS? Katanya nih, mau ada yang namanya KRIS, alias kelas rawat inap standar. Aturan baru ini tuh beneran ngasih keadilan buat kita-kita yang rakyat biasa? Atau, ya malah cuma nambah-nambahin pusing kepala pas lagi sakit? Emangnya beneran ya BPJS kelas 1, 2, sama 3 itu bakal dihapus total? Tenang, tenang. Lu nggak sendirian toh yang ngerasa was-was begini. Satu kampung juga lagi pada heboh mikirin nasib kartu saktinya. Takutnya kan besok-besok kalau pas lagi apes sakit, malah repot sendiri urusannya. Buat ngukur seberapa panik atau parnonya kita nih, ada satu teori anak kuliahan. Namanya tuh Health Belief Model. Biasa disingkat HBM. Namanya sih gaya bener yang pakai bahasa Inggris segala. Tapi intinya mah gampang kok. Ini tuh cuma cara buat ngukur seberapa parno dan seberapa sebelnya kita kalau pemerintah tiba-tiba ngeluarin aturan baru. Jadi kita bakal pakai kacamata teori ini ya buat bahas nasib BPJS kita hari ini. Dan asal lu tahu aja ya, keparnoan kita ini tuh nyata coy, bukan kaleng-kaleng. Buktinya nih, sampai ada mahasiswa dari Universitas Sriwijaya, namanya Mbak Reka, yang beneran turun tangan bikin skripsi. Dia khusus neliti seberapa gelisahnya kita-kita ini, para peserta BPJS Mandiri, sama si rencana aturan KRIS ini. Kalau di teori HBM tadi, ini tuh maksudnya seberapa terancam sih perasaan warga sama aturan baru ini? Dan lu tahu hasilnya? Gila bener. 95% orang yang ditanya tuh ngerasa rentan, alias parno berat. 95% loh, cuma 5% doang yang ngerasa aman-aman aja. Ini kan bukti telak banget ya, kalau hampir semua dari kita tuh bener-bener ngerasa terancam dompet dan nasibnya. Terus kenapa sih kita pada keringet dingin mikirin faktor kerentanan tadi? Gini, pertama, jelas, kita takut banget iuran bulanannya mendadak naik, ya kan? Padahal gaji kita kan ya segitu-gitu aja muter di situ doang. Kedua, bayangin aja nih, kita nanti bakal dijejalin di satu ruangan yang isinya 4 kasur bareng orang lain. Buat yang udah biasa di kelas 1 atau 2, wah selamat tinggal deh tuh ketenangan. Terus yang paling bikin nyesek ya, sekarang aja nih nyari kasur kosong di rumah sakit susahnya minta ampun. Apalagi nanti kalau beneran digabung. Hadeh, bisa-bisa nunggu sampai lumutan baru dapat jatah kasur kita. Di teori HBM tadi, ada juga yang namanya faktor hambatan. Intinya, apa sih yang bikin kebijakan ini kerasa berat banget buat diterapin ke kita di bawah ini? Ini gue kutip langsung aja ya dari laporan kawan-kawan Serikat Pekerja. Kata mereka, aturan ini berpotensi banget bikin tekor keuangan buruh dan pekerja yang dompetnya tuh udah dicekik sama iuran macam-macam. Bener-bener suara hati kita banget kan ini. Udah badannya sakit, masa dompetnya juga harus ikutan menjerit? Ya nggak? Jadi intinya gini loh. Ada jurang yang lumayan gede antara mimpinya pemerintah sama kenyataan di lapangan. Pemerintah tuh maunya semua rumah sakit disulap jadi keren. Pakai 12 kriteria standar yang rapi jali. Kayak ventilasinya bagus, jarak antar kasur aman, dan lain-lain deh. Bagus sih emang cita-citanya. Tapi realitanya gimana? Dari penelitian tadi aja disebutin 61% warga ngelihat ini bakal jadi hambatan besar. Kenapa coba? Ya karena rumah sakitnya aja banyak yang belum siap, bro. Nyari bed kosong sekarang aja susahnya udah kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Belum lagi nih, ada desas-desus sedap dari kawan-kawan serikat buruh sama pengamat kebijakan publik. Mereka curiga, jangan-jangan ada agenda tersembunyi nih buat nguntungin asuransi swasta. Soalnya gini, orang-orang yang lumayan berduit mungkin bakal merasa kepaksa buat nambah atau upgrade ke asuransi swasta murni kalau mereka nggak betah dirawat di ruangan yang isinya 4 orang. Terus ujung-ujungnya apa? Jumlah total kasur buat kita-kita yang pasien BPJS biasa ini malah dikhawatirkan bakal jadi makin dikit. Yah, makin rebutan deh tuh kita nanti di rumah sakit. Apakah aturan baru ini beneran ngertiin kondisi dompet kita yang pas-pasan? Katanya sih BPJS itu nafasnya gotong royong, ya kan? Yang kuat bantu yang lemah. Tapi kalau ujung-ujungnya kebijakan ini malah bikin hambatan buat rakyat menengah ke bawah, bikin kita ngerasa makin rentan, makin pusing, dan makin susah dapat ruangan pas lagi butuh-butuhnya, ini beneran gotong royong? Atau malah kita doang yang gotong beban sendirian? Silakan lu nilai sendiri deh ya. Pokoknya tetap jaga kesehatan terus ya warga, biar kita nggak perlu sering-sering mampir ke rumah sakit.